suatu metode pendekatan kepada anak yang dilakukan secara langsung, nyata, bukan bayang-bayang, harus nyata. Yang mencetus yaitu Ibu Maria Montessori. Hingga di metode Montessori itu tidak katanya ada, harus nyata. Aku sudah bernyanyi itu coba aku diulang. Kamu sudah dilakukan. Bukannya kita cuma bercerita, nggak ada. Cuma bercerita ini, nggak ada itu. Nggak ada materi seperti di Maria di Montessori ini. Hingga belajar langsung, harus pegang langsung, harus dilaksanakan, dilakukan. Hingga di Montessori itu ibu guru cuma apa? Cuma melihat, enak. Nih kita lihat. Tapi sebelum anak itu di Montessori itu ada aparatus namanya ya. Aparatus itu alat-alatnya disebut aparatus. Bermacam aparatus di situ. Alat-alatnya. Sebelum dikasihkan ke anak, kita akan mendemonstrasikan ini caranya begini. Hingga tetap taruh di rak. Nanti anak ambil sendiri, ada alasnya. Hingga kita cuma melihat apakah anak itu bisa melaksanakan itu. Kita cuma melihat aja dari jauh. Oh, ini belum tuntas itu. Penilaiannya seperti itu. Oke. Ini adalah dasar pemikiran Montessori, berpusat pada anak. Sehingga guru itu cuma motivasi anak. Ya. Yang pusatnya melakukan pekerjaan siapa? Anak. Kita tidak boleh apa? Kita tidak boleh mendiktinya. Itu harus begini. Nggak ada seperti itu. Nggak boleh didikte. Hingga soalnya sebelumnya kita sudah menginformasikan alat aparatus itu kepada anak. Ini caranya seperti ini cara bermainnya. Hingga anak itu sudah mengerti. Oh, alat ini caranya seperti ini. Ada 5 area di Montessori itu. Dan salah satunya itu yang bikin gambarnya itu hanya matematika dan bahasa. Tapi yang lainnya di sini practical life. Untuk apa practical life itu? Practical life-nya ini biasanya bagaimana untuk koordinasi panca indera kita. Bagaimana cara anak makan sendiri sampai mulut, bagaimana anak menuang. Hingga kita nih menuang air ke gelas biar tidak tumpah. Itu keterampilan. Ada di practical life. Kebudayaan ini itu seperti kita di sini ada temanya. Ada tema, ada botani, ada global, sehingga memang sudah ditentukan. Ada 5 tema di situ. Kebetulan kita sudah melaksanakan semua botani tentang tanaman. Kita kupas habis di situ di tanaman itu. Itu botani itu untuk 1 tahun. Nanti tahun depan kita ambil global, negaranya seperti itu. Nah, ini nanti kita akan belajar tentang bahasa dan matematikanya. Nah, ini namanya practical life. Anak melakukan kegiatan yang sehari-hari, mencuci piring. Kalau saya pikirkan, kalau di PAUD kan seperti itu, cara mencuci piring. Sehingga apa? Kalau mereka sudah biasa mencuci piring, maka nggak ditaruh. Aku nggak tahu cara mencucinya, nggak bisa, karena sudah ada ini. Bagaimana cara? Pokoknya di sini di practical life ini kita fokuskan ke panca indera. Nah, melihat, dengar itu semuanya ini di practical life ini. Hingga anak-anak di practical life ini sudah mampu bisa membuka sepatunya sendiri, pakai baju sendiri. Itu di practical life ini semua. Menuang, semua itu di practical life. Nih, ada sensorial area, enggak ada 5 panca inderanya kita ya. Semua ini akan bekerja seperti itu. Di matematika ini, Bapak Ibu, ada silabusnya, ada tahapannya, ada silabusnya. Di matematika ini, anak dikenalkan dari angka 0 sampai 9. Kenapa nggak 10? 10 masih ke puluhan. Nanti dia bergabung di puluhan. Di sini setiap hari
Di sini ini angka di sini ini dibuat kasar. Tujuannya mereka itu meraba hingga merasakan, oh kalau 0 dari atas ke bawah nulisnya ya, ingat kalau 0 dari atas ke bawah buat ikan ini. Nah, ini namanya diraba. Ya, diraba betul. Betul memang. Memang ini ada alat raba ini. Diraba. Diraba sehingga diraba, betul diraba. Bukan ruangan yang diraba, angka. Ya, diraba memang. Ini memang dibuat besar. Saya tahu kabar. Ya, ini memang alat peraba. Kalau untuk anak usia dini kita, ini diraba. Angka berapa? Angka 0 kan adanya ini juga 0 seperti telur, gitu kan? Langsung gitu. Hingga sudah kita sama-sama semua ini khusus bahas semua sih ada pemanggilan satu-satu. Buat apa? Buat evaluasi. Dipanggil satu-satu, satu guru satu anak seperti itu. Sulitnya menulisnya itu hingga harus ada penambahan waktu gitu. Hingga satu guru memang pegangnya 10 anak di sekolah. Untuk apa ini? Biar tuntas di sini. Biar tuntas di sini. Kita panggil satu. Maju. Coba ini angka berapa? 0. Coba diraba. Dan kita sudah siapkan di depan itu alat baskom. Baskom bukan apa? Kayak talang itu loh. Di talang itu bisa diisi beras, bisa diisi pasir. Kita meminta anak untuk menuliskan di beras itu. Hingga apa? Kenapa pertamanya itu tidak pegang pensil? Satu, motorik halus anak belum kuat. Di bawah belum kuat. Ketika anak dikasih pensil, tapi motorik halusnya belum kuat, mereka akan menggenggam. Betul apa enggak? Walaupun kita pindahkan begini, nah tetap kembali menggenggam. Guru harus refleks itu. Oh berarti apa? Motorik halusnya belum tuntas, belum kuat. Walaupun kita dibantu dengan alat bantu ada kan? Alat bantu nulis akan kembali. Bagaimana menguatkan motorik halusnya? Di partikel left itu nanti. Seperti itu. Sehingga pertama anak itu ketika motoriknya masih lemah, main beras, tulis angka 0. Oh salah, tinggal gesek kan. Kalau di buku tulis angka 0 salah, pos sampai bolong kertasnya yang dihapus-hapus. Itu jadi anak bisa frustasi. Kalau anak sudah frustasi, mau belajar enggak? Gak mungkin mau. Kalau kita pakai di talang itu, di nampan itu ada beras atau ada pasir, apakah anak suka nggak seperti itu kan? Pasti suka. Ada anak yang nggak mau pulang, belum bisa. Padahal bisa, dia pura-pura nggak bisa karena mau main pasirnya dibentuk-bentuk seperti itu. Seperti itu, ya. Seperti itu. Hingga memang sama Maria Montessori itu dikemas dengan menyenangkan. Hingga anak itu ketika sudah tuntas ya, sudah tuntas di motorik halusnya, biasanya itu di TKK atau TKB. Kita nggak gunakan ini lagi, langsung kita gunakan ke tulisan ke buku. Seperti itu langsung. Kalau mereka sudah tahu angka 1 sampai angka 9. Walaupun kita acak dulu. Langsung kita masuk ke puluhan, 10, 20, 30, 40. Puluhan hingga 10 itu tidak masuk di angka satuan. Angka satuan cuma 0 sama 9 sampai 9. Seperti itu. 0 sampai 9. Nah, bagaimana kalau anak itu gak paham terus? Pas sama guru nanti tahu. Pas katanya gak ada yang bilang buduk. Itu bagaimana? Tetap kita ada tambahan. Kita kasih tahu orang tua, ibu nanti di rumah ini ya caranya seperti ini, kita video.
Coba, sebelum tidur anak ayo bermain ini. Setelah dikompon, anak kecil itu cepat sekali. Angka kalau anak itu memang didukung oleh orang tua, 1 bulan sudah pasti. Tapi kalau orang tua tidak ada dukungan, paling tidak 3 bulan, hanya di sekolah saja gitu. Hingga kalau kita menggunakan ini, kita harus komunikasinya. Orang tua kasih informasi ini kenapa ya? Apalagi yang sangat berat itu harus diinformasikan. Bapak, Ibu, mohon maaf ini belum ada keterlambatan, mungkin bisa dibantu di rumah seperti itu. Ada komunikasi dengan orang tua. Kalau nggak ada komunikasi itu nggak bisa. Kita seperti berjuang sendiri, nggak bisa. Harus bareng-bareng. Nggak bisa kita melangkah sendiri-sendiri, nggak bisa. Itu ketuntasan di metode Montessori. Pertama kita harus mengenalkan, baik angka harus dikenalkan, harus tuntas. Yang biasanya yang kebalik-balik yang berapa? 6 sama 9. Sehingga di sini di alat peraga ini ada perbedaannya 9 sama 6. 6 ada kepalanya, kalau 9 ada lengkungan ke bawah. Itu membedakan. Yang membedakan di Montessori itu. Kalau yang lainnya pasti di bawah ada lengkungnya kan? 6 di atas dibalik jadi 6, dibalik lagi jadi 9. Di Montessori nggak ada seperti ini. 9 itu tidak ada lengkungannya. Hanya 6 yang ada lengkungannya. Seperti itu. Untuk silabusnya, kalau memang mau nanti saya kasih kata izin dulu saya, soalnya silabus ini tidak bisa dikasihkan langsung itu, ada aturannya kalau Montessori ini. Enggak ada tahapannya. Ada tahapannya. Yang pertama kita ini kan berapa? Mengenalkan angka satuan 0 sampai 9. Sudah itu ke bawahnya sudah mengenal ini, kita bisa masuk ke penjumlahan satuan. 1 tambah 1, 1 tambah 2. Itu bisa di TKB sudah. Karena mereka sudah tuntas di angka. Ada banyak aparatus sih, saya nggak bisa itu, banyak sekali aparatus untuk matematika ini, banyak sekali. Nah, sudah mengenal ini tambahan satuan, 1 tambah 2, pokoknya hasilnya harus 9. Tidak boleh lebih dari 9 karena penambahan dan pengurangan satuan. Tidak boleh. Hingga tahap pertama setelah anak-anak mengenal angka 0 sampai 9, yaitu bisa langsung penambahan dan pengurangan satuan. Sudah tuntas di situ. Ini ada yang juga, kita memang ada aparatusnya, membedakan angka ganjil dan genap. Di situ biasanya ada aparatusnya itu. Nanti angka 0, 1 sampai 9 digejer. Terus di bawah 1 kasih benda 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1 di bawahnya sendiri. Enggak, jajarnya harus 2, 2 gini. Untuk membedakan ganjil genapnya itu, kita lihat teman-teman, siapa angka yang nggak punya teman yang 2-2. Kalau 2, kan dia berdua, punya teman berdua kan. Yang punya teman itu bilangan genap, yang nggak punya teman itu ganjil seperti itu. Melihatnya seperti itu, hingga kita bukan kayak teori bilangan genap adalah 2, 4, bukan. Langsung anak melakukan, terus memperhatikan. Ya, ingat yang punya teman itu berarti genap, yang nggak punya teman berarti dia ganjil seperti itu. Pas di situ. Nah, setelah satuan naik 1 tingkat lagi ke puluhan. Di puluhan ini kita 10, 20, 30 sampai 90. 100 nggak masuk karena 100 itu adalah ratusan. Seperti itu. Sama. Nanti penambahan puluhan, penambahan ratusan sampai ribuan di situ di atas. Setelah ribuan masuk ke perkalian di situ. Enggak, anak tuntas di perkalian di sebelah itu. Kalau di sini mungkin murid-muridnya sudah tuntas ya kalau angka mungkin ya. Masih ada. Yang nggak tahu angka. Hebat kan, sampai berarti pejuang ya. Pejuang tuh. Perintis bukan pewaris. Oh. Tapi Pak, kalau kata saya sendiri berani
mengajar anak yang umurnya di atas 5 tahun 6 7. Saya pegang 3 bulan, saya insya Allah bisa saya tuntaskan. Ketimbang saya menuntaskan anak yang masih 4 5 harus saya pendekatan itu. Kalau belasan Bu. Kenapa? Punya belasan. SMP Bu. Iya, belasan. Tambah gampang itu. Tambah gampang. Kalau Gini loh Pak. depan satu. Kalau Satos itu temennya PAUD, kembali lagi penurunan daya ingat soalnya Pak. Nah, ada itu. Penurunan daya ingat, jadi kembali ke PAUD lagi gitu. Kalau belasan itu gini, kalau saya mengajar, saya lihat anaknya, bagaimana gaya belajarnya dia, bagaimana dia paham, untuk paham bagaimana. Kita perhatikan guru itu harus bisa tahu cara anak kalau dia cepat paham harus seperti ini. Soalnya saya mau melakukan anak ada yang nggak tahu, aduh kok nggak bisa terus gimana ya, kok mental dikasih ini mental nggak masuk belas, ya Allah gimana, hingga kembali saya kemana, ke orang tua, kebiasaan di rumah gimana, kesukaannya apa, saya tanya semua. Di situ kita cari, oh caranya begini, sudah dapat kata kuncinya. Kalau guru sudah dapat kata kuncinya, cara belajar anak gampang. Kalau ada orang tuanya dan kehidupannya di rumahnya normal. Tapi kalau di rumahnya harus tidak ada siapa-siapa, kehidupan sebelumnya amburadul, tidak mengenal angka dan tidak mengenal Pendekatan, betul. Berarti kita perintis katanya Bapak, harus perintis gitu. Memang itu harus perintis. Harus sabarnya bukan 100% lagi, 1000%. Iya, itu lah. Nanti Bapak bisa ini aja, Bapak bisa membandingkan bagaimana mengajar umur anak belasan sama anak 5 tahun. Kalau 15an tuh enak, lihat Ibu. Lihat, kalau anak 5 tahun, ayo lihat, gini, lihat langsung nangis. Ayo, itu perbedaannya. Gak bisa kita. Kalau 5 tahun terus, ayo kan perintahnya lain. Tapi kalau sudah belasan, kita bisa berkomunikasinya. Ayo, bisa doa, gampang, bisa menatap kita. Tapi 5 tahun, gimana? Kita harus melakukan pendekatan. Gimana emosi anak baru datang? Kadang ada anak yang datangnya nangis. Nah, kalau sudah nangis, nggak bisa langsung masuk. Kalau umur belasan kita kan gampang. Ayo siap, yuk duduk, ya yang rapi. Itu kan perintahnya gampang, cuman dia sudah bisa menerima beberapa perintah. Sedangkan kalau anak awal kan hanya 5 tahun berapa perintah, 2 perintah, 6 tahun gitu kan? Seperti itu. Tapi setidaknya sama, nggak 5 cara belajarnya sama. Kita harus tahu cara bagaimana anak itu bisa paham seperti itu. Oke, untuk bahasa biar bisa tahu, mungkin mulai kita untuk bahasa. Ini yang matematika ada kesulitan nggak? Menurut Bapak Ibu ini aplikasinya pandangannya setelah saya menerangkan tentang ini bagaimana? Masuk nggak aninya? Bisa diaplikasikan nggak gitu loh? Bisa diaplikasikan nggak anak SMP SD? Kalau kata saya itu lebih gampang. Apalagi anak itu di sini kita pantaunya lebih gampang kalau kata saya. Kalau di rumah kita kan tidak bisa pantau kan? Nah kita komunikasinya berarti guru sama wali asuh. Berarti jadi komunikasinya bukan orang tua lagi, wali asuh. Kerjasama sama siapa? Wali asuh, harus siap wali asuh itu. Karena apa? Wali asuh itu yang menggantikan orang tua. Hingga wali asuh itu harus bisa apa? Mengerti anak satu persatu. Oh ini ya, pasti tahu. Apalagi ini sudah berjalan 1 tahun ya. Sudah berjalan 1 tahun, pasti sangat tahu karakter setiap anak. Di situ, jadi guru di sini kerjasamanya dengan wali asuh. Untuk apa? Biar bisa maksimal. Kalau kita nggak kerjasama, kita sendiri kan, kita kecapean, pasti kayak sia-sia, kurang maksimal lah gitu. Tapi kalau ada kerjasama dengan wali asuh itu mengerti orang tua seperti itu. Untuk matematika mungkin ada yang mau ditanyakan ya Pak ya? Bapak Ibu? Ya silakan. Iya Pak. Ya tadi, Ya. tadi untuk matematika baru kehidupan untuk cara mengenalkan pengulangan, kalian dan pembagian. Kalau pembagian nanti sudah kalian Pak. Ada kita namanya aparatus. Karena kita mengajarkannya itu konkret hingga ketika dari satuan ya Pak.
dari satuan itu harus ada benda. Bagaimana? Walaupun memang sudah ada aparatusnya yang sudah ada paten di atas, tapi kita karena kalau mau harganya yang selangit itu kita bisa cari benda, harus ada bendanya. Satu ditambahkan ada angka 1, ada ini namanya tambahan ya, ini tambah 1 ini namanya sama dengan ambil bendanya 1, tambah, ambil lagi 1. Berapa semua itu bendanya? 2. Ya, harus konkret kan ya. Harus. Hingga tahu, oh berarti kenapa harus benda? Karena nanti bisa ini dibayarkan. Oh, benda 1 tambah 1 gitu, bisa dibayarkan. Kalau kita langsung 1 tambah 1. Seperti itu, harus ada bendanya. Di Montessori ada satuan, puluhan, ratusan, ribuan ada. Namanya bank itu, bank sok, supaya bank sok bank. Di situ ada money dari angka satuan, ratusan, ribuan di situ. Hingga anak tinggal ambil benda. Oh, yang ini bagian satuan di sebelah sana, ambil money-nya. Gitu. Kalau untuk pembagian itu di atasnya perkalian sudah. Sama. Ada juga, memang ada aparatusnya Pak. Perkalian juga ada. Hingga kalau perkalian ini ada seperti papan itu bolong-bolong sampai 10. Di bawahnya 10 sehingga 1 di atasnya tulis 1, 2, 3, 4, 5, 9 sampai 9. Jadi 1 kali 1 berarti 1 kali 1 diluruskan 1. 1 kali 2 berarti ke bawahnya 2. Berapa gitu? Untuk perkalian. Hingga memang harus ada aparatusnya itu. Sebentar lagi. Untuk membaca belum ya? Kita akan menuju yang membaca. Mungkin ada yang untuk matematikanya dulu. Kalau untuk menangani anak yang mempunyai penurunan daya ingat, Nah, penurunan daya ingat sudah kita ajari berapa kali? 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4. Lihat dulu gurunya Pak Senan. Lihat dulu gurunya ngajarnya bagaimana. Paling tidak menarik atau gimana. Terus metodenya bagaimana. Ada 2 faktor dari bisa dari anak dari guru. Ketika satu angka 1 ketika jangan situ jadi kita emosi kan. Biar tidak emosi, sini nak gak paham, kita walaupun di luar ambil batu 1, ambil lagi 1, berapa semua? 2. Berarti kalau 1 gitu aja kan. Gak usah kita mencucu 1 tambah 1 itu udah tahu 2. Itu adalah pemaksaan. Kayak kita ini gak mau tapi harus makan gitu. Kita ontong gak dapat jadi gitu. Tinggal dari gurunya, kita lihat dari gurunya juga, ya dari pendidiknya. Bagaimana pendidik itu menerangkan ke anak-anak, bagaimana? Jangan salahkan anak, kita sendiri juga. Oh berarti cara mengajar saya salah sehingga anak itu tidak paham seperti itu. Kalau tidak paham, yang emosi kita kan berkali-kali sampai kaku katanya ya. Padahal 1 tambah 1 nggak bisa. Lihat, ternyata yang diajar itu anak kinestetik. Gimana? Oh, walaupun sampai bicara sampai 1000 kata, nggak mungkin didengarin Pak. Jadinya kita menjadi penurunan daya ingat. Lihat dulu, ya jangan sampai kita mengevaluasi seperti itu. Kita lihat bagaimana gaya belajar anaknya, bagaimana biar kita menarik untuk anak. Itu cari apa masalahnya? Kok ini kok bisa penurunan? Pasti ada faktor penyebabnya, nggak mungkin situ Pak. Dia bisa dipahami? Saya bertanya Bu, ya silakan. Kalau misalnya kami sebagai guru pengajar ya sudah menerapkan berbagai metode. Misalnya tadi kalau di Montessori itu belajar secara konkret ya harus ada bendanya ya. Dan itu sudah kami terapkan. Tapi di sisi lain kita mengidentifikasi bukan self diagnosis ya Bu, tapi sudah ada ciri-cirinya bahwa anak tersebut ada hambatan. Hambatannya ini bisa dikatakan ABK ya. Itu bagaimana Bu? Apakah Montessori ini sudah pernah atau sudah berhasil menangani siswa berkebutuhan khusus terutama untuk membaca dan berhitung tadi? Mungkin bisa dijelaskan kepada kami bagaimana caranya jika memang sudah ada keberhasilan. Oke. Ya, betul. Kebetulan saya guru pendamping ABK juga. Nah, saya di sekolah yang menangani anak ABK, guru-guru lain lepas tangan, sehingga sekolah lain tidak menerima anak ABK karena sekolah kita inklusi, ya kita terima. Nah, bagaimana? Memang khusus ada capaian khusus, ada format khusus karena anak itu adalah anak khusus.
khusus spesial jangan disamakan dengan indikator yang normal, sehingga ketercapaiannya memang di bawah anak-anak. Seperti itu, memang dilahirkan ada format khusus. Itu khusus anak. Di sekolah itu ada yang lambat bicara, ada yang autis, ada yang hiperaktif, hingga ada penilaian tersendiri. Kita komunikasikan ke orang tua, terutama ibu, bapak, mohon maaf ini karena anak-anak bapak ibu spesial kita ini targetnya tidak seperti anak-anak yang normal seperti itu. Kita komunikasikan seperti itu. Setidaknya anak yang ABK itu bisa huruf, yang lainnya sudah lancar membaca seperti itu. Dan kita informasikan juga kepada wali murid itu, ibu, kalau anak ibu mau disekolahkan SD yang negeri atau apa, silahkan kita rekomendasikan SD ini. Tapi kalau memang kita beri memang ada itu yang nggak bisa, kita akan memberi saran untuk ke SDLB seperti itu. Kalau sudah di luar nggak bisa, dilihat mau mana dia ABK di mana seperti itu. Berarti sebelum menentukan siswa tersebut ABK berarti sudah ada hasil atau diagnosis dari ahli dari psikolog. Betul. Harus dari medis, guru tidak boleh. Harus dari medis. Medis yang hanya medis yang boleh memberikannya. Itu hanya medis, guru tidak bisa. Boleh itu tidak bisa. Harus ada keterangan medis. Di sini kan pasti saya, mohon maaf ya Bu ya, kita ke Tumbuh Kembang dulu. Saya rasa kepada seperti itu. Lu banyak kadang orang tua, saya nggak sempat Bu ini. Sudah Bu, serahkan ke saya anaknya, saya berangkat ke Tumbuh Kembang. Itu saya sudah serahkan. Saya berangkat sendiri dengan anak itu. Tinggal dari diagnosis itu dari Tumbuh Kembang akan mengeluarkan, akan dipisah, akan mengeluarkan. Gak boleh guru itu langsung, oh ini yang naik lagi, gak boleh. Hanya medis itu seperti itu. Ya silakan. Tadi kan ibu menyatakan bahwasanya ibu pendamping ABK di Ya. sekolah dari ibu. Kira-kira untuk strategi Montessori, terutama strategi Montessori ini, kira-kira bagaimana penerapannya ke siswa ABK yang ibu dampingi tersebut? Oke, ya seperti itu. Kita lihat ada asesmen awal ya. Di situ asesmen awal kita dilihat, oh kemampuan anak ada di umur berapa? Biasanya ya, anak 6 tahun biasanya kemampuannya ada di umur 3 tahun. Ada penurunan kemampuan. Hingga yang kita sampaikan adalah indikator yang umur 3 tahun. Seperti itu. Di 3 tahun bagaimana? Oh, untuk apa? Kita hanya ke motoriknya, belajar motoriknya, kita tuntaskan di motoriknya seperti itu. Oh, nanti sudah bisa, ada peningkatan, naik seperti itu. Ada menawar seperti itu, harus dilakukan oleh guru. Hingga tidak salah untuk memberikan. Iya, seperti itu. Ada yang lain? Oke, kita ke bahasa ya. Kita nyanyi dulu yang fonik, yang bahasa ini fonik namanya. Huruf abjad itu kalau kita sebut di Montessori namanya fonik.
akan bernyanyi dulu. Kita awalnya seperti tadi huruf fonik itu, dan huruf fonik itu sampaikan share ke orang tua atau wali asuh ya, share sehingga apa gunanya bisa mengulang, diulang, karena apa sesuatu yang tidak diulang-ulang itu cenderung lupa ya, hingga kita dimulai dengan huruf vokal. Kalau anak bawah biasanya ada gambarnya. Dan kita menyampaikan, nah lihat ke mulut kita loh. Kalau memang ini huruf E, ini apa anak E? Jangan seperti itu. Seperti kita tidak punya tenaga. Huruf E, lihat ke mulut. E, lihat harus E, tersenyum yang lebar E, diulang E. Nah, terus ketika ke A, ayo dibuka mulutnya A. Jadi kita kurang apa? Iya, mau semangat gurunya. Ini U. Nanti muridnya, sudah ya Bu. Tapi ketika ini, ayo sama-sama. Lihat U, gimana mulutnya U? Ayo semua. Mulutnya apa? Tidak. Apa itu? Kalau U, cuma 5 ini kata bunyinya U. Baik, harus kita, hingga kita harus maksimal. Soalnya kita contoh yang baik berarti harus memberikan yang maksimal, harus maksimal. Ini ayo semua mulutnya mulut semua. Beda kan? Kita bilang sama beda kan? Penekanan juga beda kan? Seperti itu. Lain kan? Sama lain. Seperti itu. Nah, banget. Kenapa tadi ada untuk ada itunya. Itu namanya foniknya. Hingga B untuk B ada. Itu ada gunanya. Ketika kita ambil dulu. B untuk B untuk B. Ini cara menulisnya sama ya, belajarnya sama. Anak seperti matematika. Untuk harus diraba. Soalnya ini namanya alat peraba. Hingga anak harus, kenapa tujuannya? Kalau huruf E itu berarti lurus dulu, pas bengkok ya. Seperti itu, diulang. Jadi gunanya B untuk B. Nah ini. Jadi ketika kita menggabungkan ini, dulu kita belajarnya BO, seperti ya. Nah itu sekarang sudah pensiun, cara mengajar seperti pensiun. Sudah pensiun sekarang, sudah diturunkan oleh para guru itu sudah yang ngajar seperti itu. Salah langkah. Jadi sekarang kita jangan salah langkah lagi. Jadi ketika jadi ini ketemu O langsung bo. Kan itu ada. Ayo B sebut bo. Ketika itu A, makanya ada bi seperti itu. Bentuk apa? Seperti itu langsung bi bu be bo. Gak ada ejaan b a ba b i bi sudah pensiun itu. Langsung ba bi bu. Seperti itu. Kalau di Montessori ada jenjangnya kalau di bahasa. Pertama kita pengenalan abjad. Setelah abjad ada pink series. Setelah itu pink series itu yang tidak mati tuh, ada 2 kata tapi tidak ada mati-matinya tuh. Jadi roti, bolu gitu kan, gak ada matinya. Nah, terus yang blue itu sudah mati K, mati B, mati semua itu. Terus yang green sungai kayak jadi pai, terus nyanyi di situ. Itu di green. Yang mana sih? Ini namanya sandpaper. Ini alat peraganya sandpaper. Nah,
ini ada buku Montessori untuk biar kita tahu. Nah, tahap-tahapnya. Nah, di sini memang dikemas dengan sedemikian mungkin untuk biar anak itu mempunyai daya tarik yang luar biasa. Hingga kita memang yang pertama yaitu kita mengajarkan huruf vokal. Ada banyak medianya. Apa banyak? Ayo sekarang sebutkan. Selain apel, A, B, A lagi A. Di anak itu kita masuk ke dalam imajinasinya anak, sehingga anak kita harus apa ya? Kita harus memberikan media semenarik mungkin biar anak tertarik, biar melihat kita seperti itu. Jadi selain apa katanya. Nah, sesudah huruf vokal konsonan, kata kuncinya membaca itu harus tuntas di huruf vokal dan konsonan. Baru kita menuju di sini namanya pinggata babi, ya, babi bu bebo. Gak apa-apa anak-anak. Berarti dah bisa jadi dasi di awal. Ini namanya pinggata. Nih, seperti ini. Bacanya dari eja. Kalau ada gambarnya, cenderung anak membaca gambar. Ada memang 5, betulan 5 sama. Ini hingga kelihatan anak itu hanya melihat gambar atau paham. Dan evaluasinya di sini sudah gambar, di sini ada. Nah, ini namanya pinggata. Seperti ini. Tidak ada mati-matian di dasar yang paling awal. Sesudah tahapan ping sudah di sini. Pertama satu kata sudah anak tuntas, terus di sini ada ceritanya 3 kata. Di sini sudah ada tahapannya. Pasti bisa anak kalau sudah tuntas di depan. Nah, setelah itu kita lari ke blue. Mati akka. Pak itu. Pak mati ke pak. Hingga ketika ketemu k mati k, semua belakangnya pasti ak itu. Ayo itu. Jadi kalau ketemu k, seperti itu harus dibiasakan berulang ya. Seperti itu matinya di sini. Sudah mati k, sudah ini sudah ada h mati h. Semua mati ya huruf vokal ini. Kecuali I nanti masuk ke green. Nih, mati S ini yang mati semua vokal ya artinya semua vokal di sini. Nah, masuk ke green. Nih, yang lebih sulit. I, nyanyi, nyu, masuk ke sini. Yang lebih sulit, yang green, lebih sulit ya. Di sini sudah, sehingga anak tuntas di green, anak itu apa? Anak tuntas di green, anak sudah bisa baca buku cerita. Ini pink. Kita seperti ini di sekolah. Ini pink. 2 suku kata. Jadi babi bu bebo. Jadi baca itu langsung bisa. Ini 2 kata. Sudah tuh sampai ke Z ini ke belakang. Ada tahapannya. Sudah tuntas. Sudah sini. Sudah acak ini. Sudah tuntas. Ada 3 kata seperti ini. Tapi nggak ada matinya. Sudah. Ini sudah cara mudah ini. Sudah. Kalau anak sudah tuntas di pink, tinggal kita masukkan ke matinya. Mati ke balik seperti itu. Kalau di sekolah anak tugasnya di TKB itu sudah rata-rata buku cerita. TKB itu rata-rata buku cerita. Di TKA itu di pink mau ke blue, anak-anak bacanya pink ke blue. Jadi yang sekolah di playgroup dia di huruf, dituntaskan di huruf, sehingga ketika A dia sudah siap di pink kata sama blue separuh. Nanti separuhnya blue itu di TKB sama green langsung buku cerita seperti itu. Memang kalau baca harus setiap hari, nggak bisa dijeda. Kalau dijeda, membaca soalnya apa? Hurufnya ini banyak. Kalau angka kan cuma 9 kan? Kalau angka, kalau huruf vokal sama huruf konsonan. Kalau nggak setiap hari, nggak bisa. Hingga kita kalau ada anak yang daya tangkapnya lemah gitu,
kita ada penambahan setelah pulang sekolah cuma setengah jam untuk mengulang sebentar. Dan kita akan tuliskan di bukunya untuk diulang dengan orang tuanya seperti itu. Sampai sini ada yang kurang paham? Yang mau bertanya silakan. Dia antara dua, tidak ngerti atau paham sekali. Akan? Ya, kalau mau mempraktekkan di sekolah rakyat ini, karena ini punya pemerintah ya. Kalau kata saya pengadaan aparatus itu gampang mungkin. Untuk apa? Untuk meningkatkan minat baca. Tapi memang harus guru khusus. Tapi kalau ini harus ada pelatihan gitu, nggak langsung. Soalnya kalau nggak ada pelatihan seperti itu, cara menggunakan aparatus itu percuma. Soalnya aparatusnya itu sangat mahal sekali, seperti itu. Sangat mahal anunya, aparatusnya. Rata-rata memang senilainya paling murah 500, 2,5 juta memang. Murah itu maksudnya Bu? Seperti itu. Satu aparatus, bukan lengkap ya Pak, satu aparatus harganya seperti itu. Seperti itu. Satu aparatus. Banyak. Bukan tiga, banyak sekali. Kalau mau maksimal, karena apa? Saya sudah menggunakan seperti ini selama 4 tahun. Kita tidak ada masalah. Untuk anak yang keterlambatan pun juga bisa kejar, ya? Bisa dikejar. Apalagi anak yang normal. Kalau anak yang cepat itu di TKP sudah masuk ke grade. TKA itu sudah masuk ke grade. Hingga di TKP kita cuma menyediakan buku cerita. Setiap paginya mereka baca buku cerita. Hingga cuma kita memahamkan literasinya. Apa yang sudah dibaca ini kita tanya apa, bagaimana, kita tanyakan bagaimana kata sifatnya, kata bendanya, kata kerjanya seperti itu. Di TKP itu sudah bisa membedakan seperti itu. Hingga untuk SD mereka memang sudah siap sekali untuk belajar duduk manis seperti itu. Dan itu memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk pengadaan aparatusnya. Itu. Ada yang mungkin yang mau ditanyakan yang belum paham? Ya, silakan. Izin bertanya, tadi kan seperti yang dikatakan oleh Ibu bahwa metode Montessori itu kan metode yang digunakan secara langsung dan nyata. Itu dalam artian anak itu ikut terjun langsung mengalami hal tersebut. Gitu kan. Lalu bedanya dengan metode atau strategi inquiry learning itu kalau sebenarnya ini semua metode itu memang pusatnya ke anak, tapi kadang sama guru itu kalau biar nggak ribet-ribet gitu loh, hingga tidak dilaksanakan gitu. Seumpamanya kalau saya biar nggak ribet-ribet mata sendiri, pengalaman langsung. Kalau nggak mood memang sudah bercinta aja, ini harus kan gitu. Ini perbedaannya sama sebenarnya, tapi yang ini untuk penerapannya di lapangannya itu tergantung gurunya, seperti itu. Bukan metodenya yang salah, tapi kadang gurunya nggak mood apa karena media gitu loh, bisa terbatas karena media, lembaga itu nggak ada dana untuk pengadaan media seperti itu, sehingga dilaksanakan ya seadanya seperti itu. berarti apakah bisa disebut kalau metode Montessori itu menggunakan media, sedangkan inquiry itu tidak menggunakan media? Bagaimana? Anunya secara kalau Montessori ini langsung melakukan gitu, langsung melakukan kegiatan bekerja. Kalau bahasa di Montessori itu anak bekerja seperti layaknya orang dewasa. Gimana orang dewasa? Orang dewasa cara menuangkan air langsung secara langsung seperti orang dewasa. Sama Montessori ini anak ibaratkan seperti orang dewasa, hingga anak itu bisa melakukan kegiatan orang dewasa seperti itu, menuangkan air. Dasarnya itu cara, hingga nanti dewasanya mereka itu terampil seperti itu, hingga melaksanakan langsung gitu, bukan hanya wacana, langsung dilaksanakan di lapangan. Namanya itu bekerja, anak itu bekerja. Kalau di Montessori anak bekerja seperti orang dewasa seperti. Satu lagi boleh? Untuk pelajaran bahasa Inggris, kebetulan saya guru bahasa Inggris. Itu
melakukan. Soalnya untuk seperti mendeskripsikan seperti ibu itu nanti ada di TKP itu bisa. Hingga memang pertamanya di tahapnya mereka sudah bekerja, kita evaluasi. Hari ini belajar bermain apa? Gitu. Hari ini bermain ini gimana tahapannya? Seperti itu kan juga mendeskripsikan itu. Dia mendeskripsikan pengalaman bekerjanya, bermainnya pada saat itu. Hingga mereka kerjakan dulu. Kan sudah kerja. Oh ya, saya tadi ini kan sudah makan di sini. Kan dia sudah melakukan kayak kita sudah makan apa tadi ini kan sudah makan gitu. Sama di mana? Anak itu diminta bekerja, sudah bekerja, nanti ada evaluasi di belakang, yaitu mendeskripsikan, memaparkan apa yang mereka sedang kerjakan seperti itu. Ada yang lain, Bu? Ya, ya. Izin Bu, jadi saya lihat metode Montessori itu seperti barang mewah. Nah, padahal pada kenyataannya banyak sekali orang-orang yang juga perlu membaca dan sedangkan dia tidak mampu untuk membeli aparatus. Nah, pertanyaan saya, bisa nggak Montessori itu berbagi tanpa aparatus? Artinya metode itu diterapkan tanpa aparatus. Bisa. Nah, misalkan itu tidak bisa, syarat ibu bagaimana anak itu bisa tetap membaca dan berhitung walaupun tanpa alternatif apa seperti itu, bagaimana? Baik, terima kasih. Oke, bisa, sangat bisa. Soalnya pertamanya lembaga saya memang bukan lembaga besar ya. Kita harus punya strategi. Kalau beli itu nggak mungkin kuat kalau dengan harga jujur gitu ya. Oke, hingga kita cuma bisa pergi ke percetakan. Ke percetakan itu kita cetak kalau huruf vokal itu berwarna biru, kalau konsonan itu berwarna hitam gitu. Untuk membedakan. Nah, lemahnya kalau kita tidak punya sandpaper itu, kita tidak bisa merabai. Itu. Tapi bisa juga anak dimintakan ke yang sudah kita cetak itu kartu huruf dengan warna beda itu sama. Coba kita diraba tapi tidak ada rasa soalnya nggak ada kasar-kasarnya itu kan. Bisa seperti itu. Untuk apa? Biar kita itu yang lain yang nggak punya biaya bisa menerapkan, sangat bisa. Kan cuma biaya cetak berapa? Kalau punya sakit, jadi biaya ini enggak dikorekkan sama anak itu. Oke, ayo pakai sama guru. Sini, guru di sana ada huruf A, B, C. Coba ini ada bela. Kenakan ke huruf B, benar? Sama, bukan? Coba ke B. Kurang kena. Mana yang B? Coba tunjuk. Situ. Sudah kena. Memang ada perlakuan khusus gitu. Enggak, guru punya strategi khusus gitu. Melihat ke itu kemampuan cara anak itu, kemampuan anak, bagaimana gaya belajarnya, gitu seperti itu. Hingga kita sebagai guru itu memang harus dituntut banyak sekali. Sama saya juga dituntut banyak, tapi karena saya memang seorang guru sudah berniat menjadi guru, ya harus dilakukan seperti itu. Sulit, ya memang pertama sulit, tapi akhirnya jadi mudah karena terbiasa. Kalau bisa karena biasa. Gitu, sulit. Jangan bilang sulit dulu sebelum dilakukan. Pertama memang ada kegagalan. Kalau pertama langsung bisa, berarti itu adalah surprise. Gitu. Pasti ada diulang lagi gitu. Hingga seorang guru itu jangan bosan untuk mengulang kembali. Ada target boleh, tapi kalau ketika targetnya ketinggian, anak tidak bisa mencapai, turunkan sedikit. Kalau kita memang mau target yang tinggi, anak nggak bisa, tetap koyo tinggi, yang capek kita sendiri dan anak juga terluka seperti itu. Kenapa? Jadi pemerintah kan ada kan metode apa namanya, program Apa itu? apa sekarang itu kurikulum merdeka. Untuk apa? Di sudah itu lagi di lagi ya, memerdekakan anak. Seperti itu. Sekarang di Jadi kalau seumpamanya kita tingkatnya tinggi, tapi anak itu tidak bisa turunkan dulu. Nanti kalau sudah naik soalnya setiap anak itu berbeda. Walaupun kembar pun berbeda.
Seperti itu. Jadi seorang guru itu memang harus pintar-pintar apa? Melihat kemampuan anak bagaimana, memperlakukan anak harus bagaimana, seperti itu. Tidak langsung kayak gini. Kita kayak paranormal ya, siap ya. Bapak Ibu kan kayak paranormal. Oh, anak ini. Oh, itu. Kan direksi sudah lihat. Setiap hari kita ketemu anak, oh ternyata anak ini harus ini. Dan kita harus memang satu kesatuan itu harus dirangkul semua. Walaupun berbeda-beda, sulit pertama, tapi lama-lama sudah terbiasa. Betul kan? Seperti itu. Ya, ada yang bertanya lagi? Silakan, Bapak. Jadi pada istilah anak itu bagaikan kertas suci. Nah, terserah siapa saja yang mau coretnya. Nah, ternyata setelah belajar Montessori, warnanya gak hanya putih, tapi merah, kuning, hijau. Dia ini punya audio visual, auditori, dan kinestetik. Nah, tentunya tiap anak mempunyai proporsi yang paling dominan dalam segala hal tersebut. Pertanyaan saya, apakah di proporsi tersebut bisa dibagi-bagi lagi? Artinya, apakah kita bisa merubah yang sebelumnya itu lebih kinestetik dirubah menjadi auditori? Artinya ibaratkan kayu bengkok itu, apakah kita bisa luruskan itu? Pertanyaan. Dari kinestetik ubah auditorial, dari yang kurangnya cepat, yang bisa dikendalikan gerak, jadi pendengar yang hebat, ya dengar aja gitu. Nah, kenapa itu anak kinestetik? Kita lihat apakah dia memang ada gangguan, di situ ada gangguan apa enggak. Kalau memang soalnya kalau anak kinestetik itu karena mempunyai energi yang sangat besar, sehingga dia tidak mampu mengontrol, hingga dia cenderung bergerak seperti itu kalau kinestetik. Nah, untuk biar anak itu dia bisa mendengarkan itu, penyebabnya kita kurang. Kita lihat apa yang membuat anak tersebut banyak energinya, apa ada asupan makanan atau ada faktor apa di situ. Memang kita harus mencari di situnya, Pak. Misalnya kalau saya melihat pengalaman saya, anak yang hiper, yang kinestetik itu kelebihan energi yang sangat membentar, sehingga anak mungkin merasa takut, merasa menjauh, mungkin renggang. Nah, pertanyaannya, jika itu sudah kadung terjadi, bagaimana cara memperbaiki komunikasi? Oke, terima kasih. Pertanyaan kedua, oke. Satu, mereka masuk ke sekolah rakyat itu kan dari latar belakang yang berbeda, dari lingkungan yang berbeda yang kita nggak tahu. Kenapa mereka suka berbohong? Mungkin di rumah dia suka sama orang tuanya, suka dimarahin, diancam. Nah, iya, karena apa? Faktor lingkungan. Nah, harapan orang tua itu memasukkan ke sini sekolah rakyat untuk merubah faktor lingkungan yang sudah rusak itu. Bagaimana caranya? Memang harus kerja bakti pertamanya, Pak. Memang emosi kita dikuras habis. Kenapa? Karena kita mau merubah yang jelek menjadi yang baik. Kalau Bapak bisa merubahnya tanpa emosi, Bapak memang guru-guru teladan seperti itu, memang susah banget. Karena apa? Untuk merubah anak itu, yang paling gampang itu waktu kecil. Ini sudah umur 8, 9, karakter sudah terbentuk dari lingkungan. Hingga kita memang harus pelan, menggosoknya pelan. Tapi tetap ada sama wali asuh, komunikasi dengan wali asuh, pengganti orang tua. Tetap, yaitu biar berubah, yaitu berulang-ulang dikasih tahu, berulang-ulang. Karena mereka sudah melekat, Pak. Dan untuk yang melekat ini, yang namanya barang yang melekat kan mau diambil kan susah, melekat kan? Berarti harus diambil pelan-pelan, dirubah pelan seperti itu. Gak bisa kita langsung, gak bisa. Seperti kita menggoreng telur langsung jadi, gak bisa. Harus ada tahapannya, dan itu tahapannya bisa panjang, bisa sebentar. Sama saya bagaimana merubah anak di sekolah yang temperamen biasanya di rumah itu suka miso seperti itu. Bisa yang memang pelan-pelan. Ya tahap 1, 2 memang pelan, tapi kepelanan itu akan ada hasilnya. Jadi Bapak jangan merasa pesimis.
Soalnya kalau kita menanam kebaikan itu pasti tumbuhnya perlahan, tapi buahnya manis. Ya, tapi itu memang butuh kesabaran yang sangat tinggi. Gak bisa langsung apa yang sudah melekat dibalik langsung, gak bisa. Walaupun metode apapun gak bisa. Memang kita harus ada tahapannya seperti itu. Jangan sebentar, 1 tahun kok gak ada perubahan. Pasti ada perubahan walaupun sedikit. Dan itu terus. Jangan kita kendor lagi, dikencangkan lagi seperti itu. Gak mungkin. Anak itu pasti bisa berubah. Gak mungkin gak ada. Kalau kita, jadi guru itu berkomunikasi kepada guru asuh sebagai apa? Sebagai ganti orang tua yang bertanggung jawab anak-anak tersebut.